Assalamualaikum adik-adik tersayang. Pernahkah kalian membayangkan sebuah keajaiban yang membuat seluruh dunia terdiam? Inilah kisah Nabi Isa alaihi salam, utusan Allah yang penuh kemuliaan. Ribuan tahun lalu di Baitul Maqdis, hiduplah seorang wanita suci bernama Maryam. Ia adalah wanita paling mulia yang menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari, cahaya terang memenuhi ruangannya. Malaikat Jibril datang membawa kabar yang tak terduga. Maryam akan mengandung seorang putra meski ia tidak pernah bersuami. Maryam terkejut dan bertanya-tanya, namun Jibril berkata, "Bagi Allah, segala sesuatu itu sangat mudah." Maryam pun berserah diri sepenuhnya pada ketetapan Rabb-Nya. Detik-detik kelahiran pun tiba. Maryam yang merasa lelah dan terasing berjalan menjauhi keramaian menuju padang gurun yang sunyi di bawah teriknya matahari. Dalam rasa sakitnya, ia bersandar pada sebatang pohon kurma yang kering. Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkannya sendirian dalam kesulitan itu. "Goyangkanlah pohon itu," suara malaikat menghiburnya. Seketika pohon yang kering itu berubah hijau dan menjatuhkan buah kurma yang manis untuk kekuatan Maryam. Dari bawah kakinya, Allah memancarkan mata air yang jernih. Subhanallah, Maryam pun makan dan minum dengan tenang menyambut kehadiran sang bayi mungil, Isa. Maryam kembali ke kaumnya dengan menggendong bayi Isa. Namun penduduk kota melihatnya dengan penuh curiga dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Maryam tidak membalas. Sesuai perintah Allah, ia hanya diam dan menunjuk ke arah bayinya. Penduduk bertanya gusar, "Bagaimana mungkin kami bicara dengan bayi?" Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap. Sang bayi kecil itu menggerakkan tangannya dan sebuah suara yang merdu terpancar dari bibirnya yang suci. "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah," ucap bayi Isa. Kalimat itu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Penduduk kota pun terpaku, tak percaya. Bayi Isa melanjutkan bahwa Allah telah memberinya kitab Injil, menjadikannya seorang nabi, dan memerintahkannya untuk berbakti kepada ibunya selama ia hidup. Keajaiban ini membersihkan nama baik Maryam. Kaum Bani Israel menyadari bahwa bayi ini bukanlah manusia biasa, melainkan tanda kebesaran Allah di bumi. Tahun-tahun berlalu, Isa tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ia memiliki kecerdasan yang melampaui usianya dan akhlak yang begitu lembut kepada semua makhluk. Sementara anak-anak lain bermain, Isa sering terlihat merenung dan mempelajari hikmah. Ia adalah penyejuk mata bagi ibunya dan cahaya bagi lingkungannya. Ketika mencapai usia dewasa, Allah mengangkatnya menjadi nabi bagi Bani Israel. Sebuah tanggung jawab besar untuk membawa manusia kembali ke jalan yang lurus. Nabi Isa berdakwah dari satu kota ke kota lain. Beliau mengajak mereka meninggalkan kesombongan dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Namun dunia seringkali menolak cahaya. Para pemimpin yang tamak merasa kedudukan mereka terancam oleh kehadiran Nabi Isa yang jujur dan adil. Meski sering dihina dan difitnah, Nabi Isa tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau menjawab cacian dengan doa dan senyuman yang penuh kasih sayang. Untuk menguatkan dakwahnya, Allah memberikan mukjizat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Suatu hari, Nabi Isa mengambil segenggam tanah liat yang basah. Beliau membentuknya menjadi seekor burung, lalu meniupnya dengan izin Allah. Tiba-tiba, burung tanah itu berdenyut, mengepakkan sayap dan terbang ke angkasa. "Allahu Akbar!" teriak mereka yang melihatnya. Tanah liat yang mati berubah menjadi nyawa. Ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta. Mukjizat beliau pun terus mengalir. Nabi Isa menghampiri orang-orang yang buta sejak lahir, yang tak pernah melihat indahnya warna dunia selama hidup mereka. Dengan usapan lembut dan doa, mata yang gelap itu perlahan terbuka. Kegelapan sirna berganti cahaya. Mereka menangis syukur melihat wajah sang Nabi. Penyakit lepra yang mengerikan dan tak terobatkan pada masa itu lenyap seketika hanya dengan sentuhan tangan Nabi Isa yang penuh berkah. Bahkan, mukjizat yang paling menggetarkan adalah ketika Nabi Isa berdiri di depan kuburan dan memanggil orang yang telah wafat untuk bangkit kembali. Atas izin Allah, maut pun tunduk. Orang yang sudah wafat itu bangkit dan berbicara, menjadi saksi bahwa Isa benar-benar utusan Allah yang berkuasa atas kehidupan.
Namun ingatlah adik-adik, Nabi Isa selalu berkata, semua ini adalah kekuatan Allah. Aku hanyalah hambanya yang melakukan perintahnya. Kabar tentang Nabi ajaib ini tersebar hingga ke istana-istana megah. Banyak orang miskin mulai mengikuti beliau, namun para penguasa mulai merencanakan kejahatan. Di sekeliling Nabi Isa, ada 12 pemuda setia yang disebut Al-Hawariyun. Mereka adalah sahabat yang siap mengorbankan segalanya demi membela agama Allah. Suatu hari, mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, dapatkah Tuhanmu menurunkan sebuah meja penuh makanan dari langit untuk kami makan bersama? Nabi Isa memperingatkan mereka untuk bertakwa. Namun mereka ingin hati mereka semakin tenang dengan tanda itu. Maka Nabi Isa pun mengenadahkan tangan ke langit. Langit yang biru tiba-tiba terbelah oleh cahaya emas. Sebuah meja besar turun perlahan dari awan, dipenuhi dengan hidangan yang harum dan lezat luar biasa. Kejadian ini dikenal sebagai Al-Maidah. Mereka makan dengan penuh syukur, menyadari bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki bagi hamba yang beriman. Di kegelapan malam, rasa benci para pemuka agama yang ingkar semakin membara. Mereka berkumpul di lorong-lorong gelap, berbisik untuk melenyapkan Nabi Isa. Mereka menyuap salah satu pengikut untuk menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Sifat iri dan dengki benar-benar bisa membutakan hati manusia. Nabi Isa mengetahui bahwa waktu pertemuannya dengan Allah sudah dekat. Beliau menatap bintang-bintang dengan tenang tanpa ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Siapakah di antara kalian yang mau menjadi penolongku? Tanya beliau kepada para sahabatnya. Suasana menjadi hening dan penuh haru. Dengan serentak, sahabat-sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai Nabi Allah. Suara derap langkah kaki tentara mulai terdengar. Obor-obor api mendekati tempat persembunyian. Mereka datang dengan pedang dan amarah untuk menangkap sang Nabi. Namun rencana manusia tidak sebanding dengan rencana Allah. Sebelum tentara masuk, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari tangan orang jahat. Di saat yang sama, Allah merubah wajah sang pengkhianat menjadi sangat mirip dengan Nabi Isa. Inilah keadilan Allah yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Tentara itu menangkap orang yang salah dan menyangka telah berhasil mengalahkan sang Nabi. Padahal Nabi Isa telah berada di tempat yang aman di sisi Robnya. Adik-adik, Nabi Isa tidaklah wafat di kayu salib, melainkan Allah mengangkatnya. Kelak beliau akan turun kembali ke bumi untuk membawa kedamaian bagi dunia. Pelajaran besar dari kisah ini adalah bahwa kebenaran akan selalu menang. Meski badai fitnah datang menerjang, perlindungan Allah selalu ada bagi hamba yang tulus. Terima kasih sudah menyimak kisah mulia ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik seperti Nabi Isa. Klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.